Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jakarta 3, saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah diinisiatif didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota organisasi, NGOs, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama, saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT, izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal, tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudy Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya, ketua harian kami adalah Romo Chrysanthus Pascalis Saturnus. Tahun lalu, beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menko Polhukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung. Selain dari Romo Pascal, ada Ibda Rudy Soik yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau, dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal Saudara Rudy Soik sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emi Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah
sangat mengenal dengan saudara Rudy Soik. Izin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya. Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3, yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Tapi saya akan persilahkan kepada Romo Pascal untuk membacakan sedikit kronologi. Ya, ini saya tidak menganggap ini sidang, tapi maksudnya sidang hukum ya. Tapi saya berharap di sini para anggota DPR RI yang terhormat, para wakil rakyat bisa mengetahui dari dua sisi. Silakan Romo Pascal. Mohon maaf, apakah materi sudah dikasih? Sudah ada di atas. Oke. Ke teman-teman di Japri ya, sekretariat, PDF-nya. Oke. Dan print out-nya juga diberikan. Silakan. Jadi maksud saya Romo Pascal highlight aja yang terpenting. Oke. Silakan Romo. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Dewan yang kami muliakan, Bapak Kapolda yang terkasih dan juga semua anggota Polri yang ada di sini, Ibu Saraswati yang juga kami hormati, ketua kami. Izin kami menyampaikan kronologi penanganan penyidikan kelangkaan dan niaga BBM subsidi yang berakhir dengan pemecatan Ibda Rudy Soik dari Dinas Polisi Republik Indonesia. Ya, kami izin menyampaikan kronologi yang kami dengar dari saudara Rudy Soik sendiri terkait dengan kasus ini, dan mungkin ini bisa sedikit bercerita dari versinya Bang Rudy, dan mungkin bisa juga menjawab beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda. Nah, kronologi ini dimulai dari tanggal 15 Juni 2024 ketika pada saat itu saudara Ibda Rudy Soik bersama dengan AKP Yohanes Wardi, Kasat Serser Polresta Kupang Kota, menghadap ke Polresta Kota Kupang, Kombes Pol Adinan Manurung, dan menyampaikan informasi terkait kelangkaan minyak subsidi jenis solar untuk nelayan Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, waktu itu Kapolres Kota Kupang mengeluarkan sprint, nomor sprintnya tercatat di situ, dan kemudian memerintahkan untuk mencari tahu dan mengumpulkan bahan keterangan yang sesuai dengan tujuan penyelidikan dimaksud. Itu kita punya juga bukti sprint itu. Nah, kemudian dari tanggal 15 Juni lalu berlanjut ke tanggal 22 Juni 2024. Waktu itu sekitar pukul 16 saudara Rudy Soik menurut pengakuan beliau didatangi di rumahnya oleh oknum aparat bernama Ida Ikram, anggota kriminal khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Krimsus Polda NTT, yang berdinas pada Subdit 4 yang menangani kejahatan BBM, dan beliau menyampaikan dalam percakapan kepada Bang Rudy, saudara Rudy waktu itu, jika abang mengungkap kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang, maka akan berdampak kepada Krimsus Polda NTT. Lalu sekira pukul 18 Wita, saudara Rudy Soik bersama dengan AKP Yohanes Wardi menghadap Kapolresta Kombes Pol Adinan Manurung di Bandara Udara El Tari Kupang dan menyampaikan informasi terkait kedatangan anggota tadi, dan oleh Kapolresta menyampaikan kepada saudara Rudy bahwa saudara Rudy tindak lanjuti penyelidikan, jika Direktur Krimsus menghubungi itu urusan saya untuk menjelaskan, kamu tegak lurus. Nah, oleh karena itu kemudian pada kurang lebih 52 menit kemudian saudara Rudy Soik memberikan perintah kepada jajaran Jatantras Polres Kupang Kota dalam grup WA dengan kata, Kapolresta perintahkan untuk ratakan BBM ilegal dalam kota Kupang. Nah, lanjut tanggal 24 Juni 2024 lalu ada sprint tugas diajukan karena ada beberapa personel yang mutasi, tadi Polda juga sempat menyinggung itu. Lalu sekitar jam 21.22 Wita, saudara Rudy Soik memberikan perintah lewat WA grup Jatantras. Ini ada semua screenshotnya, semua kita siapkan, yang mana dalam surat